Baik, selamat malam Pak dan selamat malam teman-teman semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sensajul Etika Zega, nomor NPM 2832014. Di sini saya akan melakukan tugas regresi linear berganda. Itu dari tugas praktikum statistik 2. Di sini saya udah dapat data dari Pak Sunario sebelumnya. Saya sudah menulis sedikit, yaitu variabelnya, kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi. Motivasi. Terakhir adalah baik. Ini kita isi dulu kan ya. Setelah itu ke scale. Semua udah kita ganti ke scale. Lalu kita isi di situ apanya, datanya nantinya. Ambil dari data ini totalnya saja sampai dengan datanya 103. Kita kopikan, kita masukkan ke variabel view. Ini data view. Oke, sudah. Karakteristik pekerjaannya kita copy dengan 103. Kita masukkan data view karakteristik pekerjaan. Gaya kepemimpinan, kita datanya totalnya ya. Tiga. Motivasi juga. Yang terakhir adalah data kinerja. Totalnya kita copy. Nah, semua datanya sudah masuk, kita cek sampai ke bawah. Apakah sudah pas sampai 103? Oke, pas. Semuanya sampai 103. Kita lanjut ke analisis regresi. Kita masuk analyze, baru regression, baru linear. Ini kinerja sebagai variabel dependen dan kompensasi karakteristik
karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi sebagai variabel independen. Lalu kita ke tab statistik. Kita centang collinearity diagnosis, baru continue, lalu kita ke bawah, kita isi variabel y ini, dengan residu, dan variabel x ini dengan zifred. Kita centang histogram dan norma probability plot continue. Oke, kita tunggu sampai hasil outputnya. Baru menunggu keluar. Di sini saya ada variabel interpretasi untuk regresi linear berganda ini. Saya sudah tulis di Word. Dan di sini juga ada tabel F. Baik, saya lanjutkan. Nanti di sini muncul hasil analisis. Baik, kita lanjut ke interpretasi. Sini saya akan melakukan interpretasi asumsi regresi linear berganda. Berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda ini dilihat dari tabel berikut. Ini, di sini saya ambil dari tabel yang ini. Koefisien, bisa dilihat. Saya pindahkan ke sini. Berdasarkan tabel 1, maka dapat disusun model penelitian ini adalah Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, 2 tambah B3, X3 tambah B4. Ini saya sudah memasukkan datanya, Y sama dengan 5,0,709. Itu diambil dari sini. Dan 0,030 itu dari sini. X1 tambah 0,393 dari sini. 0,697 dari sini. Ini kenapa min? Karena di sini hasilnya min, jadi dimasukin min. Sebenarnya walaupun dari rumusnya ini, tapi kalau misalnya di sini min, maka di sini min. Tambah 0,82. Oke, pas. Dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. Jika nilai kompensasi karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa kinerja para pekerja adalah sebesar 5,709 satuan tertentu. Oke, seperti ini. Lalu, yang kedua adalah jika nilai kompensasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja para pekerja sebesar 0,330 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan. Oke, 0,330. Jika nilai karakteristik pekerjaan mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja pada pekerja sebesar 0,39 satuan tertentu. Asumsi variabel-variabel lainnya dalam model penelitian tidak mengalami perubahan. Itu. Nah, jika nilai karakteristik pekerjaan mengalami, oke, lanjut aja ke keempat, nilai gaya kepemimpinan mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan menurunkan nilai kinerja para pekerja sebesar 0,067 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan. Ya.
Jika nilai motivasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai kinerja para pekerja sebesar 0,282 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan. Kita lanjut ke pengujian hipotesis. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka berikut ini akan dijelaskan sehubungan pengujian atas hipotesis penelitian ini sebagai 1. Pengujian hipotesis secara parsial. Pengujian secara parsial merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara satu persatu. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Untuk mengetahui nilai T tabel terlebih dahulu, tentukan besarnya nilai derajat bebas atau degree of freedom dari data penelitian. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian, sebesar 95% dan tingkat alpha sebesar 5% dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas pada penelitian ini dengan menggunakan rumus N dikurang K dikurang 1, di mana N adalah jumlah responden, itu 103 respondennya, dan K adalah jumlah variabel bebas. Tadi variabel bebas kita adalah 4 pada penelitian ini. Berdasarkan jumlah data pada penelitian ini sebanyak 103 responden, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas penelitian ini adalah 103 kurang 4 kurang 1 sama dengan 98. Dengan nilai derajat sebesar 98 dapat ditentukan besarnya nilai T tabel adalah, bisa kita lihat di sini ya, T tabel. Nomor 98, baik, 98. Karena dia dari dua sisi jadi 0,25 dan 0,050. 28. Oke. 1,984. Oke, pas ya. Data pengujian secara parsial dapat dilihatkan seperti tabel berikut. Kita lanjut lagi pengujian hipotesis. Ini berdasarkan tabel 2 tersebut, maka pengujian hipotesis secara parsial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja para pekerja. Diketahui bahwa variabel kompensasi memiliki nilai dihitung sebesar 2,065. Jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan ini ya, 2,605. Dihasilkan bahwa 2,605 lebih besar daripada 1,984 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,11. Di sini kita dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja para pekerja. Di sini ya, kita lihat. B. Pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja para pekerja. Diketahui bahwa variabel karakteristik pekerjaan memiliki nilai T hitung sebesar 3,184 jika dibandingkan dengan nilai T tabel, maka dihasilkan bahwa 3,184 lebih besar daripada 1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,2. Dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disebutkan bahwa pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja ada pengaruhnya. Oke. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja para pekerja. Diketahui bahwa variabel gaya kepemimpinan memiliki T hitung sebesar 0,709. Oke, baik, dengan tingkat signifikan sebesar 0,11. Dan tingkat sebesar, sehingga disimpulkan bahwa, oke, kita lanjut. Diketahui bahwa variabel motivasi memiliki nilai T hitung sebesar 2, maaf, di sini saya ganti dulu ya biar tahu. Ini seharusnya tadi bikin 0,480. Baik, kita lanjut ke pengaruh motivasi terhadap kinerja para pekerja. Diketahui bahwa variabel motivasi nilai dihitung
2,0104 jika dibandingkan dengan nilai T tabel. Berdasarkan bahwa 2,0104 lebih besar daripada 1,94 dengan tingkat signifikan 0,38 dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05 sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh motivasi terhadap kinerja para. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis secara simultan. Uji serempak ini dilakukan untuk melihat tingkat signifikan kompensasi karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi secara simultan terhadap kinerja para pekerja. Hasil uji secara simultan dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, kita lihat pada tabel ANOVA. Ini dia tabel ANOVA. Sudah saya pindahkan ke sini. Pengujian secara simultan merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap terikat secara keseluruhan. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai V hitung dengan nilai V tabel. Untuk mengetahui nilai V tabel, terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai derajat bebas, degree of freedom, pembilang df1 dan derajat bebas penyebut 2 dengan nama df2. Untuk menentukan df1, maka dapat digunakan rumus K dikurang 1, di mana K adalah jumlah. Baik, saya akan melanjutkan. Waktu dari Bandicam saya habis. Pengujian secara simultan merupakan pengujian atas variabel bebas terikat secara keseluruhan. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai V hitung dengan nilai V tabel. Untuk mengetahui nilai V tabel terlebih dahulu, tentukan besarnya nilai derajat bebas, degree of freedom, pembilang df1, dan derajat bebas penyebut df2. Untuk menentukan df1, maka dapat digunakan rumus K dikurang 1, di mana K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat. Sehingga dapat ditentukan besarnya df1 sama adalah 5 dikurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya nilai df2 dapat dirumuskan dengan N dikurang K, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan besarnya df adalah 103 dikurang 5 dengan 98. Berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5%, dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan besarnya nilai tabel alias sebesar 2,460. Bisa kita lihat. 98 yang keempat adalah 2,46. Ya, 2,460. Berdasarkan pada hasil tabel 3 dan nilai F tabel dapat diketahui bahwa nilai V hitung dan nilai V tabel di mana nilai V hitung adalah sebesar 20 di sini ya, kita lihat 24,147 lebih besar dari F tabel sebesar 2,460 atau 24,147 lebih besar daripada 2,460. Dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,000, nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama kompensasi karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja para pekerja. Dan terakhir adalah koefisien determinasi. Uji determinasi ini untuk melihat seberapa besar kompensasi karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi menjelaskan kinerja para pekerja. Untuk dapat mengetahui besarnya determinasi kompensasi karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi menjelaskan kinerja dapat dilihat pada tabel model summary. Dari sini, saya pindahkan ke sini. Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai R squared adalah sebesar 0,496. Bisa kita lihat. Atau sama dengan 49,6%. Jadi bulatan. Artinya bahwa kompensasi karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, dan motivasi mampu untuk menjelaskan kinerja para pekerja adalah sebesar 4,9%, 49,6%, sisanya 50,4%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Demikian regresi linear berganda saya dan juga interpretasi saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.